Bab 461. Sudah lama tidak bertemu. Melihat Vivi Han yang senang hingga menangis, Jerry yang merasa bersalah. Tentu saja masih hidup, Jerry yang berkata dengan lembut. Ketika mendengar suara Jerry yang, Vivi Han akhirnya yakin dirinya masih hidup. Seketika dia langsung memeluk Jerry yang, dan dengan senang berkata, "Baguslah, aku masih hidup. Aku masih hidup." Tangan Jerry yang membeku, merasakan kelembutan di tubuhnya, dia menjadi merasa canggung. Beberapa saat kemudian, Vivi Han baru kembali sadar, jadi dia segera melepaskan dirinya dari pelukan Jerry Yang, lalu wajah cantiknya seketika menjadi merah. "Kakak Yang, di mana bajingan tadi?" Vivi Han memandangi ke kiri dan ke kanan, berpura-pura tenang dan merubah topik pembicaraan. Jerry Yang tersenyum, "Tentu saja melarikan diri karena aku. Tadi Jerry Yang telah mematahkan leher Heta, lalu mayatnya sudah diurusi oleh Charles Ma secara diam-diam." "Baguslah." Vivi Han dengan sedikit rasa takut berkata, "Kak Jerry, hari ini kamu telah berselisih dengan Leo Song. Paman Leo Song adalah wakil GM Grup Yan Chen, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Bajingan tadi itu mungkin saja utusan keluarga Yuan untuk membantu Leo Song balas dendam. Lebih baik kamu segera pergi dari kota Yan, jika tidak mungkin akan bahaya." Vivi Han berkata dengan niat baik, wajah kecilnya terlihat cemas. Dia masih tidak tahu, paman dari Leo Song sudah menyerahkan diri ke pihak berwajib, kemudian dia juga menyerahkan bukti-bukti kejahatan atas kerabat-kerabat yang telah merawat Denny Yuan. Jika ingin membicarakannya, sebenarnya paman Leo Song justru membantu Jerry Yang. Tentu saja, masalah ini tidak akan Jerry Yang katakan pada Vivi Han. Sama seperti tadi, hanya karena dirinya bersama dengan Vivi Han sudah dijadikan tahanan oleh Heta untuk mengancam Jerry Yang. Jika membiarkan Vivi Han mengetahui lebih banyak hal, itu hanya akan membuat dia menjadi semakin tidak aman. "Kamu tenang saja, setelah aku mengurusi urusan di sini, aku akan pulang, tidak butuh waktu lama." Jerry Yang berkata dengan tersenyum, "Kamu cepatlah pulang." Setelah berpamit dengan Vivi Han, sebuah mobil Maybach hitam berhenti di sisi Jerry Yang. Yang menyetir mobil adalah Charles Ma. Setelah Jerry Yang masuk, Charles Ma berkata, "Kak Jerry, semuanya sudah diperiksa dengan jelas. Orang yang menyerangmu tadi bernama Heta, dia adalah pengawal di sisi Denny Yuan. Orang ini adalah pengawal yang Denny Yuan latih, dia pernah melakukan banyak tindakan pembunuhan untuk Denny Yuan. Selain itu, Heta ini bukan satu-satunya pengawal Denny Yuan." Sebelumnya Jerry Yang sudah menebaknya, dan hasil pemeriksaan dari Charles Ma adalah buktinya. Hanya saja, yang tidak diduga oleh Jerry Yang adalah, ternyata Denny Yuan masih memiliki pasukan yang lainnya. Melatih pengawal seperti ini, tidak mungkin bisa dia lakukan, sepertinya ada bantuan tersembunyi di belakang Denny Yuan. Saat ini tatapannya terlihat dingin, kemudian dia tersenyum dingin, "Kakakku ini benar-benar tidak sabar." Charles Ma juga tersenyum dan berkata, di dalam matanya, "Kamu ini adalah orang yang mengancam kedudukannya." Jerry Yang tertawa, "Hanya posisi kepala keluarga Yuan kota Yan, aku sama sekali tidak tertarik, karena kamu begitu takut bersaing denganku, maka aku akan menemani kamu bermain." "Kak Jerry sudah bermaksud untuk meneruskan posisi kepala keluarga Yuan?" Charles Ma bertanya. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, namun dia tidak menjelaskannya, dia hanya berkata, "Pergi ke King Club." 20 menit kemudian, di pintu masuk King Club, mobil Maybach hitam berhenti dengan perlahan. Dua sosok pemuda turun dari dalam mobil. Yang memimpin memiliki tubuh tinggi, dan mengenakan jaket hitam, sedangkan kedua kakinya mengenakan sepatu bot hitam, terlihat sangat gagah. Di belakangnya terdapat pria yang kekar, dan rambut yang pendek, tatapannya terlihat tajam, dia mengikuti orang yang berada di depannya. Muda-mudi di pintu masuk King yang keluar masuk memusatkan perhatian mereka pada kedua orang ini. Ada banyak wanita cantik yang tatapannya terlihat lembut, memandangi pemuda yang di depan. Dua pemuda ini tentu saja Jerry Yang dan Charles Ma. King Club. Jerry Yang mengangkat kepalanya menatap papan LED yang besar, kemudian melafalkan dua kata.
Charles Ma juga memandangi papan tersebut, lalu tersenyum. Hanya sebuah klub saja berani disebut sebagai raja, benar-benar tidak tahu diri, siapa yang telah mendirikan klub ini. Jerry yang tersenyum, nanti kamu akan tahu siapa orangnya. Sial, orang bodoh dari mana kalian, bisa-bisanya kalian mengatakan tuan kami tidak tahu diri. Dari belakang mereka muncul suara amarah yang dingin. Selanjutnya, seorang pemuda botak, dengan wajah yang penuh garis berjalan keluar dengan beberapa pemuda yang terlihat seperti preman di belakangnya. Mereka semua mengepung Jerry Yang dan Charles Ma di tengah. Charles Ma mengangkat alisnya, ketika ingin bertindak, Jerry Yang menghadangnya. Saat ini Jerry Yang tersenyum menatap pemuda botak itu, lalu berkata, mulut ini milik kami, apapun yang kami katakan itu urusan kami, bukankah tidak ada hubungannya dengan kalian? Jarang Jerry Yang memiliki suasana hati yang baik, jadi dia baru berbincang dengan pemuda botak itu. Pemuda botak dengan kesal berkata, bocah, apakah kamu tahu tempat apa ini? Mulut itu memang milikmu, tetapi jika membicarakan hal buruk tentang tuan kami di area kekuasaan kami, itu tidak boleh. Hanya mengatakan tuan kalian tidak tahu diri, itu sudah termasuk ucapan buruk. Jerry Yang tersenyum, sebelum pemuda botak berkata, dia tersenyum, dan berkata, jika aku mengatakan, tuanmu adalah anak haram, dan juga seorang pengecut, bukankah ini baru ucapan buruk? Mendengar ucapan tersebut, ekspresi pemuda botak berubah, daging di wajahnya tersentak sejenak. Kamu cari mati, bisa-bisanya kamu menghina tuan kami, saudara-saudara sekalian habisi dia. Pemuda botak melambaikan tangannya, sekitar 6 pemuda langsung menerjang ke arah Jerry Yang. Kali ini, Charles Ma bergerak, tubuhnya langsung melesat. Pemuda botak sama sekali tidak sempat merespon sebenarnya apa yang terjadi, pemuda di belakangnya semuanya langsung terpental seperti bola oleh hantaman Charles Ma. Satu persatu dari mereka terkapar, dan tidak bisa berdiri lagi. Jika bukan karena Charles Ma menahan diri, orang-orang ini pasti sudah akan pergi menemui Raja Neraka bersama Heta. Saat ini ekspresi pemuda botak itu membeku, dia terlihat sama sekali tidak bisa mempercayainya. Orang-orang yang menyaksikan di samping juga seperti sedang melihat hantu. Sekarang, jika aku membicarakan hal buruk tentang tuanmu, apakah kamu masih berani ikut campur? Jerry Yang tersenyum dengan mengerikan, kemudian berkata sembari menatap pemuda botak tersebut. Tubuh pemuda botak itu tersentak, tatapannya terlihat ketakutan, namun yang membuat Jerry Yang tidak menduganya adalah, ternyata dia dengan teguh berkata, meskipun kamu membunuhku, jika kamu mengatakan hal buruk tentang tuanku, maka aku tetap akan menghentikannya. Apakah kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa? Dengan tindakanmu itu, jika aku membunuhmu, kematianmu juga tetap sia-sia. Charles Ma yang berdiri di sisi Jerry Yang menatap pemuda botak itu dengan dingin, lalu berkata. Pemuda botak menggertak giginya dan berkata, masuk ke dunia seperti ini, cepat atau lambat pasti akan mati. Tuanku telah berbudi kepadaku, jika aku tidak bisa menjaga citra tuanku, maka meskipun mati, untuk apa aku takut? Jerry Yang cukup kagum dengan pemuda botak ini, tidak disangka dia seseorang yang setia. Baiklah, aku tidak bermaksud membunuhmu, dan tidak bermaksud mempersulit kalian, beritahu tuanmu, katakan teman lamanya Jerry Yang telah datang. Jerry Yang tersenyum dan berkata. Setelah berkata, dia melangkah masuk ke dalam King Club. Pemuda botak terkejut, melihat punggung Jerry Yang, dia ingin menghadangnya, namun dia tidak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia segera menelepon seseorang, tuan, ada orang yang menyebut dirinya adalah teman lamamu, namanya Jerry Yang, dia datang. Jerry Yang dan Charles Ma sudah masuk ke dalam King Club. Tidak heran klub ini merupakan klub kelas atas di kota Yan, dekorasi di dalamnya sangatlah mewah, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan klub di kota Jiangsu. Kak Jerry, kamu kenal pemilik klub ini? Charles Ma sudah lama menahannya, jadi dia bertanya. Jerry Yang mengangguk, tatapannya memandangi kondisi di sana, kemudian berkata, seharusnya aku memanggil dia kakak sepupu. Apa?
Ketika mendengar ucapan Jerry Yang, Charles Ma terkejut. Senyuman di wajah Jerry Yang menghilang, tatapannya terlihat rumit, kemudian berkata, dia sama seperti aku, anak tercela dari keluarga Yuan, dia adalah anak tercela dari orang itu. Charles Ma tidak bicara lagi, dia hanya terlihat terkejut. Orang itu yang Jerry Yang maksud tentu saja ayah kandung Jerry Yang, kepala keluarga Yuan yang sekarang, Geral Yuan. Keluarga bangsawan di kota Yan benar-benar rumit. Charles Ma berpikir di dalam hati. Saat ini, suara yang ramah terdengar, Jerry Yang, sudah lama tidak bertemu. Bersambung.